Saya dikirim oleh sahabat video ini. Tak perlulah Ustaz sebut video itu, tapi kontennya dengan bersemangat Ustaz berkenaan. Ustaz tak suka sebut nama Ustaz, tapi kontennya ini. Beliau menggalakkan supaya kita berzikir Allah, Allah, Allah sampai ke peringkat hu, ha, ha, hi. Yang menurut beliau itu adalah zikir-zikir yang dibolehkan, afdal, menurut pandangan golongan sufi tarikat. Disebut menurut golongan sufi dan tarikat. Disebutlah pandangan ulama ini, pandangan ulama itu, ulama ini, ulama itu. Pertanyaannya, ada dalil ke Pak Ustaz? Pandangannya, soalannya, ada dalil ke zikir seperti itu? Nah, untuk soalan ini, Ustaz rasa perlu jawab agak sedikit luas. Pertama sekali, permohonan kita saban hari yang paling banyak minimal 17 kali ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalan yang lurus. Golongan inilah golongan yang diredai oleh Allah. Golongan inilah yang telah mendapat nikmat daripada Allah. Ustaz buktikan. Kata ulama tafsir, permohonan di dalam ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus, ditafsirkan oleh Allah sendiri pada ayat berikutnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri mereka nikmat. Kita masih kabur lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala tafsirkan lagi ayat ini dengan ayat 69 dari surat An-Nisa. Wa may yuti'illaha wa rasuluhu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasulnya, merekalah orang-orang yang akan mendapat nikmat daripada Allah. Merekalah orang-orang yang Allah akan beri nikmat. Lalu disebut oleh Allah, siapa orang-orang yang confirm telah mendapat nikmat itu? Nabiyin, nabi-nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Merekalah sebaik-baik teman. Ringkasnya kata ulama tafsir, kalau kita ingin berada di atas jalan yang lurus yang kita minta minima 17 kali, itu minima. Kalau buat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tambah lagi duha, tambah lagi tahajud, witir, tak mustahil. Doa itu kita ulang sampai 30, 40 kali dalam sehari. Sebab setiap rakaat mesti baca Al-Fatihah. Setiap Al-Fatihah ada doa itu. Menunjukkan betapa pentingnya kita mendapat siratal mustaqim. Allah sendiri yang explain. Jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang telah Allah beri mereka nikmat. Lalu Allah explain lagi, orang yang confirm telah dapat nikmat, nabi-nabi, siddiq-siddiq, syuhada dan salihin. Untuk kita umat akhir zaman, 4 kelompok itu adalah Nabi Muhammad.
Siddiqin, orang yang dapat gelaran Siddiq itu, kalau laki-lakinya Abu Bakar As-Siddiq, kalau wanitanya Siti Aisyah As-Siddiqah, wanita yang siddiqah, anak Abu Bakar. Syuhada, orang-orang yang mati syahid. Termasuk Sayyidina Hamzah yang mati dibunuh dalam perang Uhud. Dan termasuk juga Umar, Utsman, Ali. Karena ketiga-tiganya dibunuh ketika menjalankan tugas kekhalifahan. Wasalihin, dan orang-orang saleh. Ringkasnya, apabila Anda ingin berada di atas jalan yang lurus, ikut Nabi, ikut Abu Bakar, ikut Umar, Utsman, Ali. Ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Allah. Maaf, sebagaimana diisyaratkan oleh Nabi menjelang wafatnya, dalam wasiatnya sebelum beliau wafat. Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid. Jika kamu punya umur yang panjang, nanti pada akhir zaman banyak terjadi perbalahan, perbezaan pendapat. Jika kamu ingin selamat, ikut sunnahku dan sunnah khalifah-khalifah ar-rasyidin sesudahku. Gigit dengan gerahammu, pegang kuat-kuat. Nabi mention khulafaur rasyidin. Bila disebut khulafaur rasyidin, kita yang berpahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tak boleh lari daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Apalagi keempat-empat ini adalah 4 yang paling tinggi dari 10 yang garanti masuk syurga. Oleh sebab itu, apabila dalil zikir hu, ha, hi hanya cakap ulama, padahal tidak pernah ada dalil tersebut datang dari Nabi, dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, hatta dari imam kita, Imam Asy-Syafi'i, tak pernah sebut perkara itu. Kalaupun ada sebut, Abu Hanifah ke, Malik ke, Syafi'i, Hambali, Ahmad ibnu Hanbal, kalaupun sebut, mereka berada pada taraf yang keempat. As-salihin. Orang saleh yang diiktiraf Ahli Sunnah wal Jamaah, bagus untuk dijadikan ikutan Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal. Mereka pun tidak ada. Kalau ada pun mereka yang suruh, namun mereka tetap berada tahap yang keempat. Tahap yang ketiga, syuhada. Tahap yang kedua, siddiqin. Tahap yang pertama adalah Nabi. Ingat, Nabi pernah beri ingatan kepada kita. Ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah olehmu sebagaimana yang Allah mulai. Maksudnya, bila Allah sebut satu-satu urutan itu, 1, 2, 3, 4, ikut urutan sebagaimana yang Allah urut tertibnya. Ustaz buat contoh. Bila kamu akan mendirikan salat, hendaklah kamu beruduk dengan membasuh muka, kemudian tangan hingga ke siku, kemudian sapu kepala, kemudian sapu kaki. Urutan itu wajib. Bila dibuat tunggang langgang, tak sah uduknya, tak sah salat. Contoh urutan satu lagi. Ketika memberi syarat, ketika menyebut sifat-sifat muttaqin, orang-orang yang bertakwa, diawali oleh Allah dengan alladzina yu'minuna bil ghaib. Kemudian baru wa yuqimuna shalah, kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Urutan tertib itu ada makna. Alladzina yu'minuna bil ghaib itu lambang akidahmu, imanmu mesti kamu dahulukan. Iman kepada 2 kalimah syahadat. Setelah itu baru kamu dirikan salat, ibadat kepada Allah. Barulah kamu nafkahkan hartamu kepada orang-orang yang layak.
barulah itu bab muamalat, urutan. Ini belajar tasawuf, belajar tarikat. Akidah tak belajar dulu. Fiqh tak belajar dulu. Langsung tarikat tasawuf. Ustaz bimbang. Jadi tunggang langgang amalan kita. Ini belum lagi kita bercakap tentang sabda Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Renew, perbaharuilah imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Iftahu sima'a sibyanikum biqauli la ilaha illallah. Bukalah mula-mula pendengaran babymu yang baru lahir dengan la ilaha illallah. Ini belum lagi. Laqinu mautakum la ilaha illallah. Ajarlah orang yang akan mati la ilaha illallah. Afdaluz zikri la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Nabi tidak pernah sebut sebaik-baik zikir Allah, Allah, Allah. Nabi tak pernah sebut afdaluz zikir ho ho hi ha ha. Nabi tidak sebut perbaharuilah imanmu dengan ho ho ha ha hi. Semuanya lengkap la ilaha illallah. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah sebab Nabi Musa kalimullah, boleh bercakap direct dengan Allah. Apa kata Nabi Musa? Ya Rab, tolong berikan aku zikir yang sangat istimewa. Langsung Allah jawab, berzikirlah dengan zikir la ilaha illallah. Musa tanya lagi, la ilaha illallah sudah disebut-sebut oleh ramai orang. Aku minta yang the best, yang terhebat, lebih hebat daripada la ilaha illallah. Allah hanya jawab, Musa, jika kalimat la ilaha illallah jika di depanmu ada 2 daun neraca, yang satu daun neraca kau letakkan di atasnya 7 petala langit, 7 petala bumi, dan apa yang terdapat di antara langit dan bumi, di satu daun timbangan. Di satu daun timbangan lagi, kau letak hanya kalimat la ilaha illallah. Kau timbang. Niscaya daun timbangan, daun neraca yang di dalamnya ada kalimat la ilaha illallah akan menjunam ke bawah. Karena ia jauh lebih berat dari 7 petala langit, 7 petala bumi dan isi kandungannya. Allah tidak sebut, oh, mau yang lebih afdal lagi daripada la ilaha illallah. Sebutlah Allah, Allah, Allah. Sebutlah ho, ho, ha, ha, i. No. Para cendekiawan, masih tak percaya lagi ke? Lebih percaya kepada guru-guru tasawuf dan tarikat. Ustaz pernah tanya dalam kelas ketika belajar dulu di Madinah, Tuan Syekh, apa makna tarikat dan ada berapa macam tarikat? Lalu dijawab, tarikat diambil kata tarik, jalan. Kemudian kata beliau, at-tariq, tariqah, tariqatan. Tarikat itu ada 2 jenis. Pertama, tariqatun Nabi, tarikat Nabi, jalan menemui Allah, jalan mendekatkan diri kepada Allah ikut cara Nabi, itu tariqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatu ghairin Nabi. Satu lagi tarikat yang tidak ikut cara Nabi. Tarikat ikut cara Nabi ini yang selamat. Yang ini tak akan selamat. Sebab kita umat manusia tak tahu
macam mana cara ibadat yang paling betul, kecuali ikut cara orang yang Allah Subhanahu wa taala utus malaikat untuk mengajar insan itu. Insan itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim, derajatnya sahih menurut Syekh Nasaruddin Albani, ada pula yang mengatakan dia hasan, juga baik. Apa kata Nabi? Tuba man ra'ani wa amana bi. Beruntung orang yang lihat aku, jumpa aku, lalu beriman padaku. Beruntung. Selanjutnya kata Nabi, tuba, tuba, tuba man amana bi walam yarani. Beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah orang yang beriman padaku padahal mereka tidak lihat aku. Hadis sahih. Siapa orang yang melihat Rasulullah lalu beriman? Para sahabat. Definisi sahabat orang yang jumpa Nabi, lihat Nabi, lalu beriman, lalu mati dalam iman. Kita tak melihat Rasul, tapi kita beriman, walaupun tak lihat Rasul. Kata ulama hadis, Nabi ulang orang yang tidak melihat Rasul, tak melihat Nabi, tapi beriman pada Nabi. Diulang oleh Nabi, tuba sampai 3 kali. Beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah, beruntung dan berbahagialah. Ini maknanya orang akhir zaman yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi, walaupun tak jumpa Nabi, derajat mereka sangat-sangat istimewa. Kalau para sahabat lihat Nabi pada musim kemarau, Nabi masukkan tangannya ke dalam bekas kosong lalu keluar air mengucur dari ujung-ujung jari. Nabi lihat bulan purnama lalu Nabi isyaratkan bulan purnama terbelah 2. Sahabat lihat lalu mereka beriman. Betul tak itu wajar-wajar saja? Tapi kita tak lihat itu semua kecuali mukjizat Al-Quran. Kita beriman sungguh dengan pengulangan 3 kali tuba, 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 menunjukkan keistimewaan orang akhir zaman. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Yang mustahak, jangan utamakan orang-orang saleh. Kita letakkan ke depan. Padahal tidak ada dalilnya dari Nabi, juga tidak pernah ada zikir ho ha hi itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, padahal mereka telah direkmen oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah hadis yang memperbaharui iman ke, ajar orang yang akan mati ke, perbaharuilah imanmu, semuanya dengan lengkap la ilaha illallah. Sekarang telah mendengar penjelasan ini, make your choice. Ustaz tak suka hendak menuduh-nuduh orang sesat, kafir, apalagi na'udzubillah. Bukan. Tapi beri penerangan. Up to you. Ingin mendapat siratal mustaqim, ikut jalannya. Kalau anda sedang buat di luar daripada ajaran Nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin, sesuai dengan urutannya, kalau tidak mau ikut, bermakna anda sedang menuju bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Pak Ustaz, anak saya ada cita-cita untuk pergi umrah. Tetapi cita-citanya tidak kesampaian karena beliau meninggal dunia, wafat. Boleh tak kami buat umrah badal? Hadirin dan hadirat,
Andai kata seseorang bernazar, nazar wajib dipenuhi oleh orang yang hidup. Sebab nazar definisinya sesuatu yang pada asalnya hukumnya tidak wajib, bila dinazarkan dia jadi wajib. Dan nazar hendaklah disebut. Bukan sekedar cita-cita. Cita-cita itu lain. Hanya keinginan saja. Ini nazar. Aku bernazar, bila sembuh dari aku punya sakit ini, aku akan pergi umrah. Itu nazar. Dia kena ucap lengkap dengan niatnya sekali. Namun demikian, bila kita secara selaku adik-beradik atau orang tua, ibu bapa, secara volunteer, mau buat mereka untuk haji, itu namanya badal haji. Mau buat mereka untuk umrah, itu namanya badal umrah. Majoriti ulama fiqh, termasuk Imam Asy-Syafi'i, membolehkan badal umrah, bukan hanya badal haji. Dan ini ada dalilnya. Sebab pada suatu hari Nabi mendengar para sahabat, labbaik Allahumma hajjan li syubrumah. Sengaja aku haji untuk syubrumah. Nabi tanya, siapa syubrumah? Syubrumah, ya Rasulullah, dia telah meninggal dunia. Saya ganti haji untuk dia. Oh, begitu, kata Nabi. Itu dalil bahwa haji boleh kita lakukan untuk orang yang sudah meninggal dunia. Adapun umrah, dia disepakati, atau paling kurang majoriti, kebanyakan ulama fiqh termasuk Imam Syafi'i membolehkan. Sebab dia sama dengan haji. Wallahu a'lam. Yang ketiga, Pak Ustaz, iman kita boleh naik dan boleh menurun. Dan kita pula kadang-kadang melakukan dosa. Macam mana cara untuk maintain iman kita? Jawabannya, dalam pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, iman boleh naik, memang boleh turun. Dengan kata lain, orang-orang yang beriman tidak sama tarafnya. Anda yang dapat merasakan kemanisan iman, bila Allah dan Rasul dia lebih cintai dari segala-galanya, itu di antara cirinya. Dan apabila dia berkawan semata-mata karena Allah. Dan ketiga, ciri-ciri orang yang dapat merasakan kemanisan iman apabila dia benci melakukan lagi maksiat, sebagaimana dia benci tak mau dilempar dalam api. Hadis sahih. Derajat iman seseorang memang tidak sama. Itu sebabnya kata Nabi, cabang iman ada 70 cabang lebih. Yang paling tinggi, sampai lagi, yang paling tinggi, iman yang paling tinggi, la ilaha illallah. Allah tidak sebut. Yang paling tinggi, Allah, Allah, Allah. Yang paling tinggi, ho, ho, ha, ha, hi, hi. Tak. Iman yang paling tinggi, la ilaha illallah. Semua kita tahu, la ilaha illallah itu ada 2 rukun, nafi dan isbat. La ilaha illallah itu ada 7 syarat. Sila baca buku Hakikat 2 Kalimah Syahadat. Yang paling tinggi iman itu la ilaha illallah. Yang paling rendah membuang duri dari tengah jalan supaya jangan tersandung oleh orang yang lalu lalang. Itu pun ada nilai iman. In between, asabru minal iman, sabar sebahagian daripada iman. Al-haya'u minal iman,
punya sifat malu. Itu juga sebahagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Kebersihan juga ada sebahagian daripada iman. Maknanya, semakin banyak unsur-unsur iman ada pada diri seseorang, maka makin tinggi derajatnya. Adapun dalil dari Al-Quran, iman itu boleh bertambah, boleh berkurang. Kita boleh lihat pada ayat 2 surat Al-Anfal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yu'minuna innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut saja nama Allah, gemetar hatinya, seperti kedengaran azan. Dia buat kerja apa saja pun, dia akan berhenti sejenak, semata-mata karena ingin menjawab atau menyahut seruan ilahi. Segera ambil uduk, segera salat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Yang kedua, ciri-ciri orang yang beriman. Apabila dibaca saja ayat-ayat Allah kepadanya, bertambah-tambah imannya. Nah, bahagian ini nih menjadi dalil bahwa iman itu boleh bertambah. Begitu juga ayat 13 dari surat Al-Kahfi ketika menyebut tentang Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Ashabul Kahfi terdiri dari pemuda-pemuda yang beriman, lalu kami tambah-tambah lagi hidayah dan iman mereka. Dalam hadis sahih, Nabi bersabda, iman seseorang itu bertambah dengan melakukan amal-amal saleh, dan iman seseorang itu menjadi berkurang, menurun apabila dia buat maksiat. Jadi ringkasnya, macam mana cara untuk meningkatkan iman, Pak Ustaz? Jawabnya senang saja. Banyak-banyaklah amal saleh. Jauhi maksiat. Itu hadis tadi. Macam mana nak maintain, Ustaz? Sebab kadang-kadang kita leka. Satu perkara lagi yang Ustaz ingin tegaskan. Iman bukan saja boleh naik turun. Malah iman itu boleh dicabut daripada hati kita. Ayat 8 dari surat Ali Imran. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Oh Tuhan, jangan engkau selewengkan hidayah yang telah engkau masukkan ke hati kami. Jangan engkau cabut hidayah yang telah masuk dalam hati kami. Bila minta agar Allah jangan cabut, maknanya kebarangkalian dicabut, memang mungkin. Berapa banyak orang Islam akhirnya jadi murtad? Itu maknanya dicabut, bukan menurun, dicabut. Nah, Pak Ustaz, atas dasar itu macam mana hendak maintain, hendak jaga? Senang saja jawabannya. Istiqamah. Istiqamah maknanya konsisten. Konsisten dalam menambah ilmu, pengetahuan yang berteraskan Quran dan Sunnah. Sebanyak mana ilmu Quran dan Sunnah kita telah perolehi, amalkan dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya istiqamah. Ingat, istiqamah ini sesuatu yang paling sulit, tapi besar ganjarannya. Nabi bersabda, inna ahabbal amali indallahi adwamuhu wa in qall. Sesungguhnya amal yang paling Allah sukai adalah amal yang berterus-terusan, walaupun amal itu dilakukan sedikit-sedikit. Berterus-terusan buat qiyamul lail, walaupun hanya beberapa rakaat tahajud dan beberapa rakaat
witir. Berterus-terusan puasa sunat walaupun hanya beberapa hari dalam sebulan. Berterus-terusan bersedekah walaupun hanya RM5, RM10 sehari. Sebagaimana yang dilakukan oleh para jemaah. Membantu mahfazah, tahfiz, ada yang RM10, ada RM15, ada 3, terus saja Ustaz tengok, terus saja. Malah ada yang RM200 setiap bulan. Terus istiqamah. Jika kita beristiqamah dalam beramal saleh, besar kemungkinan nyawa kita dicabut juga ketika kita sedang beramal saleh, yang kita sebut dengan husnul khatimah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, jika balu kawin setelah suaminya meninggal dunia, dia boleh tak jumpa suaminya nanti di akhirat? Allahu Akbar. Ini pertanyaan dari jauh. Tak usahlah Ustaz sebut dari negeri mana. Hadirin dan hadirat, Ustaz pernah baca pertanyaan seorang wanita kepada Nabi. Ya Rasulullah, Ustaz masih ingat lagi. Pertanyaan yang serupa ini pernah diajukan lebih kurang pada tahun 90 dulu. 30 tahun yang lalu. Di Islamic Council. Seorang wanita tanya, kalau suami meninggal, lalu balunya kawin lagi, jandanya kawin lagi. Balu. Dia nanti akan bersama suaminya yang mana satu, Pak Ustaz? Lalu Ustaz jawab, Nabi pernah ditanya oleh seorang wanita, Ya Rasulullah, andai kata saya ditakdirkan punya beberapa orang suami. Maksudnya bukan serentak ya. Serentak tak boleh. Yang serentak ni laki-laki boleh berpoligami. Tapi wanita tidak boleh poliandri, punya suami berbilang-bilang. Serentak tak boleh. Laki-laki dibenarkan sampai 4. Semua kita tahu. Ada kemungkinan. Baru umur 30 tahun, suami meninggal dunia, accident. Lalu 5 tahun kemudian kawin lagi dengan second husband. Baru 10 tahun terjadi perceraian. Umur baru 40. Lalu kawin lagi. Betul tak itu bermakna wanita tersebut sudah memiliki 3 orang suami, pernah punya 3 orang suami? Ini yang ditanya oleh wanita tadi. Saya kelak di akhirat akan bersama dengan suami saya yang mana satu ya Rasulullah? Rasulullah jawab, Ahsanuhum khuluqa. Ahsanuhum khuluqa. Kamu akan bersama dengan suamimu yang paling baik akhlaknya. Kan suami kadang-kadang ada kaki belasah. Physically. Ada kaki belasah mentally. Ada yang baik-baik. Nabi tidak sebut, kamu kelak di akhirat, andai kata sama-sama masuk syurga, akan bersama dengan suamimu yang pertama. Nabi tak sebut. Nabi hanya sebut, ahsanuhum khuluqa. Kamu akan bersama dengan suamimu yang paling relatif, paling baik akhlak. Ini diperkuat oleh hadis-hadis Nabi yang lain.
afdalul mu'minin ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik orang yang beriman adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak. Nah, Ustaz kira cukup itu jawaban Ustaz. Yang terakhir, Pak Ustaz, saya ada miliki buku wirid Rasulullah pagi petang yang Ustaz susun. Cuma Ustaz, saya lihat ada perbezaan edisi lama dengan edisi baru, khasnya tentang wirid setelah salat fardu. Ini jawabannya. Betul, setelah Ustaz perhatikan, ada bahagian pada wirid Rasulullah setelah selesai salat fardu. Yang awal-awal dulu, Ustaz masukkan Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Yang digalakkan oleh Nabi agar dibaca 7 kali setelah salat subuh dan salat maghrib. Boleh sekali atau 3 kali untuk salat-salat yang lain. Yang ini Ustaz ganti dengan doa yang datang dari Nabi, yaitu Allahumma aslih li diniyal ladzi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Doa ini doa yang komprehensif yang Nabi sangat galakkan kita baca setelah selesai salat fardu, dan sahih. Sedangkan tentang Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, para ulama khilaf, berbeza pendapat. Ada yang mengatakan sahih, antara lain oleh Al-Hakim, ada pula mengatakan dhaif. Ustaz, kalau boleh, mau jamaah amalkan yang sahih-sahih saja. Kalau boleh. Walaupun mengamalkannya tidak salah, tapi karena terlalu banyak komen dan pertanyaan, bukankah hadis itu ada yang mengatakan dhaif, Pak Ustaz? Betul, kata Ustaz. Tapi ada juga mengatakan sahih. Tanya lagi. Nah, ceritanya, untuk menghentikan pertanyaan semacam itu, Ustaz ganti saja dengan doa tadi. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan